Semua orang tentu tak menginginkan terjadinya sebuah musibah atau bencana. Namun bencana memang adalah sebuah hukum alam yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus terjadi apabila tiba waktunya. Dan bencana memang tidak bisa dihindari, namun harus dihadapi. Dalam menghadapi suatu bencana inilah yang perlu kesiapan diri kita untuk menghadapinya. Salah satu OPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memegang peranan penting dalam setiap penanggulangan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Badan Kesbangpol, Persatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan OPD ini memang menangani masalah berbagai situasi politik dan juga bencana yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan sebagai salah satu OPD yang terkait dengan publik secara langsung, maka tentunya OPD ini memiliki program kerja yang sedikit berbeda dengan OPD-OPD lainnya. Bagaimana sebenarnya kesiapan terutama posko Kesbangpol dan penanggulangan bencana ini di dalam menangani masalah kejadian yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Yuk kita ikuti sama-sama. Sebagai yang memiliki tanggung jawab di daerah, menghadapi bencana dan musibah yang mungkin akan terjadi di daerah, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun memikirkan hal tersebut dengan membentuk sebuah lembaga penanggulangan bencana daerah. Badan ini dibentuk dan menyatu dalam sebuah organisasi perangkat daerah dengan nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik BPBD Kesbangpol. Tugas BPBD Kesbangpol itu ada dua sisi. Yang pertama penanggulangan bencana daerah, yang kedua kesatuan bangsa dan politik. Itu juga menjadi bagian tugas kami, pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Yang pertama kami jelaskan dulu bahwa di penanggulangan bencana, tugas pokok di penanggulangan bencana daerahnya berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2017 yang lalu tentang SOTK dan uraian tugas penanggulangan bencana, di mana tugas penanggulangan bencana adalah membantu kepala daerah di bidang penanganan kebencanaan, baik sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana, dan pasca terjadinya bencana. Jadi ada tiga sisi, ada mitigasi, kami sebelum terjadinya bencana, ada sosialisasi, himbauan dan lain-lain. Kemudian pada saat bencana kami juga berperan di sana. Petugas kami, satgas dan relawan-relawan yang ada di seluruh kecamatan di mana terjadi bencana akan turun ke lapangan. Kemudian pasca terjadi bencana itu nanti kami ada bidang yang menangani, itu bidang rehabilitasi dan rekonstruksi untuk ke lapangan memverifikasi berapa dampak kerugian masyarakat akibat terjadi bencana. Khusus berbicara masalah penanggulangan bencana di daerah, BPBD Hulu Sungai Selatan memiliki peran yang sangat strategis dan penting. Badan inilah yang dengan seluruh potensi yang dimilikinya siang malam standby untuk memantau situasi di daerah ini. Didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri atas karyawan baik PNS maupun non-PNS, mereka dibentuk dengan sebuah sistem satuan tugas atau satgas yang terdiri atas karyawan dan relawan lapangan dengan jumlah personil keseluruhan sebanyak 65 orang. Untuk pemantauan bencana dan deteksi secara dini, maka badan ini membentuk posko komando yang juga siap 24 jam
dalam kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana yang akan terjadi di daerah. Posko ini bertugas memantau dan menerima laporan bencana yang terjadi di masyarakat untuk selanjutnya melaporkan kepada pihak pemerintah kabupaten. Selanjutnya, dalam hal terjadi bencana, semua personil juga terlibat dalam penanganan pada saat terjadi bencana serta pasca bencana. Setiap bencana yang terjadi, wajib pula disampaikan datanya ke Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dan Nasional sebagai bahan pengkajian di masa mendatang. Secara umum, potensi bencana yang terjadi di hulu Sungai Selatan terdiri atas banjir, kebakaran, dan angin puting beliung serta tanah longsor. Ini kita ingin tahu, mungkin masyarakat juga ingin tahu, sebenarnya tugas daripada posko komando ini apa sebenarnya? Badan Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol ini tugasnya 24 jam dari musim kemarau sampai di musim hujan ini tetap fokus dengan segala bencana yang ada di daerah kita, baik bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan, dan sekarang ini di penghujung musim hujan atau kita anukan bencana banjir angin puting beliung. Selama ini mungkin secara umum bencana-bencana yang ditangani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini berupa apa saja ini yang pernah? Yang pertama, kalau dari kebakaran lahan itu ya kebanyakan kan di daerah rawa. Ya, baik di gunung ada juga untuk penanganan. Dan yang kedua, penanganan angin puting beliung yang sering kita temukan di daerah kita. Dan tanah longsor juga di pegunungan. Hanya itu dari kita dan kita laporkan baik ke daerah maupun ke provinsi, juga ke pusat. Ini misalnya katakanlah contoh misalnya terjadi kebakaran. Nah ini fungsi posko di sini sebagai apa nih? Untuk kebakarannya ada dua. Ya. Yang pertama kebakaran lahan dan hutan itu tupoksi sekarang ini tupoksi kita. Kalau kebakaran pemukiman sekarang ini bukan tupoksi kita. Berhubung di sekarang kan ada dari damkar. Oh iya. Pemadam kebakaran di Satpol PP. Baik, berarti dalam hal ini posko ini juga melibatkan dinas lain, instansi lain gitu Pak ya? Ya, dinas yang terkait. Ya. Selama ini yang terkait ini hubungan dengan penanggulangan bencana ini apa saja biasanya yang sering terkait? Yang pertama dari kalau kebakaran lahan dan hutan itu yang terkait dari damkar dan Satuan Pemadam Kebakaran KSS dari Kerukunan. Dan untuk dinas yang menangani tanah longsor, dinas yang terkait kami bisa memanggil dari Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas KPLH atau Tata Kota yang sekarang ini kami perlukan. Kalau di pertanian, Dinas Pertanian kalau kami panggil untuk bantuannya. Dalam hal kesiapan menghadapi bencana, posko komando ini dilengkapi dengan sistem komunikasi radio yang selalu standby dengan petugas jaga. Para petugas jaga ini melaksanakan tugasnya dengan sistem shift 12 jam dengan masing-masing personil sebanyak 2 orang. Jam 8 pagi sampai dengan 20 malam dan sebaliknya jam 20 malam sampai dengan jam 8 pagi. Mereka disiapkan untuk menerima laporan masyarakat, baik melalui telepon maupun di skala radio emergensi Hulu Sungai Selatan 686. Dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana ini, posko BPBD Hulu Sungai Selatan tentu juga dilengkapi dengan sarana dan peralatan yang selalu siap beroperasi. Sesuai dengan topografis Hulu Sungai Selatan,
yang terdiri atas daratan dan juga perairan rawa, sarana yang tersedia juga disesuaikan. Sarana ini terdiri dari peralatan transportasi darat dan air, juga puluhan peralatan teknis lainnya. Baik Pak, ini untuk fasilitas atau juga kelengkapan peralatan penanggulangan bencana di sini, ini ada apa-apa saja? Untuk sementara yang ada di tempat kita, ada perahu karet dengan 1 set, serta perahu yang tanpa mesin 1, peralatan perahu sepit yang fiber ada 2, yang karet 1. Untuk penanganan banjir, itu yang kita ada di tempat kita. Kalau mobil ini? Ini mobil untuk membantu evakuasi atau memberikan bantuan berupa logistik. Oh, logistik. Nah, Ya, ini mungkin bisa dijelaskan ya Pak, fungsinya untuk apa ini? ya ini kalau kita di waktu penanganan, Ya. waktu banjir, ini dapat kita gunakan untuk evakuasi dengan mesin. Ini dengan mesin, Pakai mesin. yang ini tidak pakai mesin. Dan yang 2 itu juga pakai mesin, perahu lipat juga bisa pakai mesin. Kalau ini berapa orang nih muatnya Pak? Sekarang yang ini muatnya sekitar 6 orang. Mungkin bisa mengangkut beban berapa? Mengangkut lebih kurang 9 orang lah di sini. Berhubung ini besar Ya. dan tergantung dengan keadaan, Ya. situasi yang kita tangani. Kalau ini sendiri? Sementara ini kita tidak bisa menggunakan ini berhubung beban ini sangat berat, sekitar 1,5 ton. Jadi turun naik itu tidak bisa kita pakai. Peralatan ini sendiri apakah bantuan dari pusat atau? Ini bantuan dari pusat, kita diberikan oleh pusat untuk bisa dimanfaatkan di daerah kita. Tapi untuk sementara ini tidak bisa kita gunakan berhubung situasi dan peralatan untuk turun naik perahunya ini kita tidak bisa. Berarti ini pakai mesin juga berarti Pak ya? Pakai mesin 2, mesin 1. Mungkin kelengkapan komunikasi juga ada. Iya. Dan kalau memang misalnya ini bisa difungsikan, ini bisa ditaruh di sungai ya? Ya, bisa ditaruh di sungai. Dengan kecepatan tinggi ini. Ya. Mungkin untuk proses evakuasi cepat ini ya? Ya. Tadi mungkin alat transportasi ya Pak ya? Ya. Nah, sekarang ini mungkin alat-alat kelengkapan ini mungkin bisa dijelaskan apa saja. Kalau di sini alat-alat untuk penanganan karhutla, kebakaran lahan dan hutan, walaupun yang ada ini portable, bukan yang mobil tangki, tapi kami siap membantu untuk masyarakat yang waktu bencana kebakaran lahan dan hutan. Ini mesin kapal speed tadi, yang untuk perahu fiber kami memakai ini, dan fiber yang 2 itu kami memakai yang ini, 3 ini. Dan untuk perahu yang besar, yang oranye tadi, kami memakai yang lebih besar, sebab angkutannya lebih banyak. Untuk yang fiber tadi pernah dicoba di mana Pak? Pernah diturunkan di mana? Untuk sekarang kan kita tidak ada banjir untuk evakuasi orang tenggelam. Yang pertama kita gunakan kemarin di Nagara, sudah berapa kali kita turunkan. Dengan keadaan sungai yang lebih besar, kami menurunkan speednya yang lebih besar. Kalau yang sungai agak kecil, kami memerlukan hanya fiber aja. Untuk risiko yang ada di sungai yang kecil itu kan banyak
ranting-ranting pohon seperti bambu. Di dalam masalah terjadinya bencana nih, yang kita kan tidak bisa prediksi kapan datangnya apabila terjadi itu. Mungkin untuk masyarakat sendiri, kalau misalnya andai bencana terjadi, nih, bagaimana himbauannya? Ya, kalau ke masyarakat, alhamdulillah masyarakat sekarang ini sudah mengerti kalau ada terjadi bencana, baik yang memakai itu organisasi orare atau lewat HP, telepon, bisa menghubungi rekan-rekan yang dekat, dan rekan-rekan itu menghubungi kepada kita untuk segala bencana. Mungkin harapannya untuk masyarakat kalau misalnya menghadapi suatu bencana harus bagaimana? Jadi harapan untuk masyarakat, kalau terjadi bencana di suatu tempat yang masyarakat hadapi, yang penting yang pertama jangan panik, dan yang kedua cepat melaporkan kepada yang siap menangani, dan dari kita siap membantu kalau secepat mungkin untuk penanganan yang diperlukan masyarakat. Dengan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi, diharapkan dampak dari suatu musibah atau bencana lebih dapat diminimalisir, dan tentunya penanganan yang cepat akan selalu menjadi prioritas. Tentu dengan tetap berharap dan berdoa, semoga Hulu Sungai Selatan dihindarkan dari bencana dan musibah, termasuk yang pada saat ini sedang ramai dibicarakan dunia, yakni wabah coronavirus. Seperti apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi di rapat pagi tadi, gugus tugas ini harus segera bekerja. Di langkah pertama ini mungkin kami bersama dengan kawan-kawan di panitia gugus tugas ini akan sosialisasi ke masyarakat, baik melalui media sosial, nantinya kita melalui kandang TV, Dinas Kominfo tadi sudah disampaikan, Dinas Kominfo siap agar tidak ada berita-berita yang hoax. Nah, itu kita meng-counter itu nanti melalui gugus ini akan kita coba untuk memberitakan yang sebenarnya. Di masing-masing kecamatan membentuk satgas untuk memantau keluar masuknya masyarakat atau orang yang datang dari luar. Masyarakat kita yang datang dari luar maksudnya, baik dari luar negeri, dari luar daerah, dari Jakarta, itu semua harus terpantau. Jadi dengan adanya data itu, nama dan identitas lain sebagainya akan kita pantau terus, dan akan kita telusuri terus kemana dia pergerakan ini. Dan langkah selanjutnya ya mudah-mudahan tidak ada di tempat kita. Kalaupun ada, Rumah Sakit Hasan Basri sudah siap menampung dengan tahap pertama ini 10 tempat tidur. Bisa, kalaupun ada, mudah-mudahan di tempat kita negatif semua. Itu aja harapan kami. Ya, Posko BPBD terima, selamat siang, silahkan. Dari siapa ini, ganti? Ini Posko BPBD di Padang Batang. Dengan informasi adanya pohon tumbang di daerah Padang Batang di Desa Pariangan yang mengenai rumah. Nah, itu informasinya. Ya, terima kasih atas informasinya Yopi Satgas BPBD yang ada di Kecamatan Padang Batang. Ya, kami segera melakukan persiapan untuk peralatan dan anggota personel lainnya agar segera meluncur ke TKM tersebut yang ada di Kecamatan Padang Batang. Terima kasih atas informasinya, Saudara Yupi. Adakah lagi sesuatu untuk Posko BPBD? Kami tunggu satu putaran, ganti. Jangan diperkenalkan balik. Nah, Yupi Satgas BPBD di TKM Serembes. Ya, terima kasih untuk informasinya. Kami langsung persiapan untuk menuju ke TKM. Terima kasih. Assalamualaikum. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Hulu Sungai Selatan selalu siap sebagai garda terdepan dalam melaksanakan tugas memberikan bantuan yang terbaik dan maksimal untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan.